anugerah-Mu. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat. Amin. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Amin. Betapa hebat, betapa heran kasih-Mu Tuhan. Amin. Kami percaya kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Yes. Selalu baru setiap hari bagi kami. Amin. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Tuhan Sebentar Yesus. kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saya menyapa setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, baik yang ada di tempat ini, di onsite. Dan saya berdoa, Tuhan senantiasa memelihara kita semua. Amin. Apapun keadaannya, kita percaya, kita tetap berkata Tuhan Yesus baik. Ya setuju, katakan amin. Ini kalau saya khotbah suaranya bagus. Oke, bersih ya. Memang agak sedikit gangguan live streaming ya. Suara musiknya mungkin kayaknya kencang sekali musik tadi ya. Kalau dikecilin tadi musik mungkin enggak pecah kali ya. Gak apa-apa, nanti disesuaikan aja. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Memang kembali Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan sangat berharap kepada kita semua supaya kita semakin hari senantiasa hidup di dalam berjaga-jaga. Ya setuju, katakan amin. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu rapture. Edisi saya kembali kepada kebenaran firman Tuhan, renungan tentang akhir zaman. Tetapi saya tidak lebih dalam ke pengajaran, tapi saya menyampaikan dalam bentuk khotbah, pengajaran dan lebih banyak berkhotbah. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri semuanya. Mari kita menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 16 dan 17. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. Saya baca ayat 16, nanti Bapak Ibu Saudara baca 17. Kita berganti-gantian. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Yang nggak punya Alkitab bisa lihat slide. Ya, yang bawa Alkitab bisa buka Alkitab. Ya. Yang ada di rumah boleh buka Alkitab. Mari saya baca 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Silakan 2, 3. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah, kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Diberkatilah jemaat Tuhan yang membaca kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan diberkatilah mereka yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Silakan duduk. Saudaraku dikasihi Tuhan, di sini saya mencatat bagian dari pengakuan iman GBI. Ya, persis dengan apa yang kita baca. Coba slide-nya dimundurin. Ya, dimundurin tadi. Slide nomor 2. Bagian dari pengakuan iman GBI, di bagian ke-11, itu berkata begini, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Makanya ada lagunya begini, lagu Pentakosta ya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Nah ini WL perlu ini ya. Ya, apalagi ada lagunya begini. Waktu gereja Tuhan, apa? Ku mau di sana, begitu kan. Nah, ada lagi lagunya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Itu bukan panggilan untuk pelayanan, bukan. Itu panggilan surga. Sangkakala berbunyi. Ya setuju, katakan amin. Jadi dia panggil nama kita. Kita melihat ke atas. Ada suara yang memanggil. Hambaku yang setia. Lalu kemudian kita berkata apa? Kita diubahkan. Di dalam sekejap mata. Ya, saya tidak ngerti sekejap mata begini ya. Begitu. Kejap mata, tiba-tiba kita sudah berubah. Kita enggak menggunakan tubuh yang seperti ini, tapi kita menggunakan tubuh yang baru.
Ini pengakuan iman GBI. Persis dengan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita belajar, kita renungkan sedikit pengajaran dan lebih banyak berkhotbah supaya kita hari-hari ini lebih banyak mengasihi Tuhan. Ya setuju, katakan amin. Rapture itu berasal dari kata bahasa Yunani yaitu harpazo. Harpazo itu artinya merebut, merampas gitu ya. Itu kata dari bahasa aslinya, harpazo, rapture. Nah, kalau kita bisa melihat di dalam Wahyu pasal 14, ayat 14 sampai 16, memang kitab Wahyu ini kitab yang menarik, penuh dengan misteri. Ya, banyak sekali penafsir-penafsir yang berbicara tentang Wahyu ini, sehingga teologi semakin hari semakin berkembang. Nah, kita bisa melihat di dalam Wahyu pasal 14, ayat 14 sampai 15. Mari saya baca, nanti kita ganti-gantian ya. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. 15, jemaat Tuhan, 2, 3. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituai. Ini luar biasa, saudara. Kitab Wahyu sudah lebih menjelaskan, mendetail tentang apa yang akan terjadi, saudara. Saya percaya kita sedang berada di ujung pengakhir. Yang setuju katakan amin. Kemarin saya sempat sharing dengan Pak Abraham ya. Saya sharing, saya bilang begini, Pak, bagaimana Bapak lihat keadaan akhir-akhir ini? Kami sharing, karena beliau adalah guru saya ya. Beliau adalah dokter ya. Beliau salah satu pilar teologi ya. Dia berkata begini, menurut dia, menurut pendapat ya, ini pendapat ya. Tapi benar juga, orang lebih banyak memperlihatkan sisi apa? Sisi kanan, sisi kiri, seperti tanda-tanda bencana alam, kelaparan, peperangan. Tetapi ada satu yang dilupakan, yang menjadi penggenapan dari tanda itu. Yaitu bagaimana Injil itu harus diberitakan sampai ke bangsa-bangsa. Baru tibalah ke. Makanya kalau mau cepat Tuhan Yesus datang, beritakan Injil. Yang mengerti katakan amin. Kasih tahu kiri kanan memberitakan Injil. Ya, amin. Pak, saya nggak bisa beritakan Injil. Nah, kalau nggak bisa beritakan Injil gampang. Papius, tidak ada yang mustahil mujizat itu, nyata kota mana yang belum masuk? Oh, masih banyak kota yang belum masuk. Ya sudah, ini taburan, saya nabur Pak. Injil masuk ke sana. Nah, gampang. Amin. Ya setuju katakan amin. Kan kita berkata ada penabur, ada penuai. Yang memberikan pertumbuhan adalah siapa? Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Saya nggak bisa beritakan Injil Pak. Saya kalau beritakan Injil baru bicara tentang Yesus saja Pak. Waduh, lutut saya bergemetar Pak. Tidak bisa saya. Oke, tidak apa-apa. Banyak cara, amin. Ada orang bagi traktat gitu ya. Memang hati-hati bagi traktat ya. Ada orang bagi-bagi sembakau. Ya, macam-macam. Yang mengerti katakan amin. Jadi sisi itu yang sering kali orang lupakan. Makanya dalam Pentakosta ketiga ini, salah satu penekanan yang paling kuat adalah menyelesaikan amanat aku. Kita dipanggil bersama-sama. Gereja Tuhan dipanggil. Untuk apa? Menyelesaikan amanat aku. Kemarin saya chatting dengan salah satu pengerja di Amerika. Dia ajak saya ke Timur Tengah. Pak, Pastor, saat ini saya ada di Arab Saudi. Dia kirim fotonya. Wow, luar biasa. Kapan saya join ke sana ke Timur Tengah? Boleh Pastor, nanti siapkan diri. Kita ke Arab Saudi, kita ke Turki, kita ke garis-garis ini. Garis-garis apa? Garis-garis ya keras begitu ya. Saya bilang oke. Wah, ini perlu doa yang kencang dan uang yang kencang. Ya karena penginjilan harus pakai Saya naik pesawat, enggak pakai GBU. Iya, naik pesawat tetap bayar. Saya bilang penginjilan itu ada hamba Tuhan di Samarinda. Saya berkata begini,
Bapak khotbah di radio, pasti persembahan kasihnya banyak ya. Siapa bilang? Khotbah di radio, bukan terima PK, kita bayar. Yang mengerti katakan amin. Dan jemaat Tuhan yang punya warteg, lihat kan berapa biaya penginjilan kita per bulan. Ya hampir 10 juta biaya penginjilan kita. Siapa bilang saya khotbah? Siapa bilang Pak Gilbert khotbah di RTV dibayar sama RTV? Kita bayar. Karena tidak ada yang namanya penginjilan itu gratis. Yang mengerti katakan amin. Selalu apapun yang kita kerjakan harus bayar harga. Loh kita bisa melihat bagaimana orang Gerasa diselamatkan oleh Yesus ditukar dengan 2.000 ekor babi. Nyawa itu ditukar dengan 2.000 ekor babi. Kalau di kampung 1 ekor babi 5 juta kali 2.000 berarti untuk menyelamatkan 1 nyawa itu membutuhkan 10 miliar ya, ditukar 10 miliar kira-kira begitu. Nah kita nggak ada apa-apanya, amin. Tapi saya bersyukur seorang bapak ya, dia tiba-tiba telepon saya. Saya kaget, pagi-pagi sekali dia video call. Saya prinsipnya siapapun yang telepon saya tidak pernah nggak angkat. Kalaupun saya nggak angkat karena saya lagi doa atau mungkin lagi sibuk, saya pasti telepon balik. Karena saya memberikan satu respect. Ya, ada manajer, saya berkata begini, yuk kalau mau berhasil, jangan pilih-pilih orang. Yang mengerti katakan amin. Yang celana pendek, aduh gak punya doi. Siapa bilang hati-hati lu. Di Kalimantan Timur yang celana pendek pakai sandal jepit, itu yang berduit. Amin. Kadang-kadang itu penampilan terkecoh. Kita jangan lihat penampilan. Yang mengerti katakan amin. Ya siapapun orangnya kita harus berikan respect. Amin. Saya pun memberikan respect. Siapapun jemaat. Tidak ada sih dipilih kasih. Memberikan respect. Yang mengerti katakan amin. Saya selalu melayani siapapun dari manapun. Saya akan layani mereka. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Injil Matius pasal yang ke-24. Ayat yang ke-40 sampai 42. Ya. Ini lebih jelas lagi bagaimana Yesus yang mengajar. Saudaraku. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Boleh 1, 2, 3. 41 boleh baca, 2, 3. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lainnya akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu itu datang. Pada hari mana Tuhanmu datang. Boleh videonya, Koji? Oke, ini anak saya dilatih dulu ya, pelan-pelan dari multimedia. Dia bilang sama saya, Dedi belikan saya drum elektrik biar saya belajar drum katanya. Querida, finalmente abasteceram o jatinho. E quando vamos partir? Logo, não vai demorar muito. Acontecendo? Não sei, Glória, não sei, Glória, não sei. Yuri, vem logo.
Alô, Vivo? Olha só, tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui na cidade. Que? O Osvaldo sumiu? Como? Olha, manda reforço aqui. Manda reforço pras ruas. Agora, tem que desligar. Raquel, onde você tá? Morena! Raquel! Raquel, Morena! Raquel! Onde vocês estão? Puji Tuhan. Singkat 5 menit saja film ini. Makanya saya juga berharap supaya jangan hanya ibu-ibu saja yang di rapture, amin. Bapak-bapak juga harus ikut rapture, amin. Nah, tadi kan udah lihat berapa keluarga kan, yang tidur istrinya nggak ada. Polisi pulang istrinya nggak ada. Memang benar di gereja lebih banyak wanita. Ya betul ya. Tapi saya bersyukur di sini ada bapak-bapak, banyak bapak-bapak yang takut akan Tuhan. Amin. Sehingga suami istri nanti rapture-nya bareng. Ya setuju katakan amin. Saudaraku dikasih Tuhan, pengangkatan rapture itu bukan isapan jempol. Jadi rapture itu bukan dongeng. Sebab Yesus sendiri berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 40 sampai 42. Waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Makanya kita bisa melihat bagaimana sebuah pesawat, pilot, betapa mengerikan ketika ada pilot yang takut akan Tuhan. Tiba-tiba pilot itu mengalami pengangkatan. Pesawat hilang kendali. Semua akan mengalami kekacauan. Mobil. Itulah sebabnya saudaraku kembali Tuhan mengingatkan kepada kita. Bahwa kita sedang berada di ujung akhir zaman. Saudaraku saya percaya pandemi COVID-19. Ini satu pandemi global. Karena begini. Kemarin saya sempat sharing ya dengan Pak Abraham. Perang dunia kedua itu ternyata nggak global. Perang dunia kedua ternyata masih ada negara-negara yang aman yang tidak perang. Tetapi pandemi global, pandemi COVID-19, negara mana yang tidak kena? Semua rata seluruh bumi. Bahkan Israel pun juga kena COVID-19. Walaupun mereka bisa mengantisipasi. Tetapi paling tidak semua global. Bahkan semua terkena juga dengan krisis ekonomi. Saudaraku dikasih Tuhan. Ini merupakan tanda. Tetapi lebih daripada itu. COVID-19. Kita percaya bahwa ini satu goncangan. Supaya dimana setiap anak-anak Tuhan. Pergi menjadi saksi bagi Kristus. Amin. Supaya Injil itu diberitakan sampai ke bangsa-bangsa. Mengapa rapture itu harus terjadi saudaraku? Mungkin kita bertanya. Mengapa pengangkatan itu harus terjadi saudaraku? Kita bisa melihat di poin yang pertama. Pengangkatan itu harus terjadi yang pertama untuk memisahkan gandum dan lalang. Makanya Tuhan berkata apa? Kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Boleh kita baca bersama-sama 2-3. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai. Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Jadi kita bisa melihat apa maksud daripada pengangkatan itu. Yang pertama untuk memisahkan gandum dan lalang. Tetapi persoalannya begini saudaraku. Gandum dan lalang itu tumbuh di satu tanah yang sama. Di satu wadah yang sama. Jadi begini, di gereja, di tempat kita ini. Pasti ada lalang.
Bukan hanya gandum. Pasti ada lalang. Yang mengerti katakan amin. Cuma persoalannya gandum sama lalang itu mirip. Gandum sama lalang kalau tumbuh itu mirip. Perbedaannya di mana? Perbedaannya cuma satu. Kalau gandum, kalau dia berbuah, dia mulai menunduk. Tapi kalau lalang, dia nggak pernah berbuah. Dia semakin tinggi, makin nanduk, makin sombong. Itu gereja kalau nggak ada saya nggak bisa. Udah mulai tumbuh lalangnya. Itu kalau bukan saya yang main drum, nggak mantap itu. Itu kalau saya bukan main bass nggak mantap. Itu kalau saya guru sekolah minggu, itu nggak mantap. Demikian juga itu gembala. Kalau bukan karena saya, nggak mungkin jemaat diberkati Tuhan. Waduh, gawat. Lalang sudah mulai itu. Kita harus sadar bahwa segala sesuatu itu karena Tuhan. Dia mengerti kata-kata. Tetapi mengerikan. Kalau gandum dan lalang itu tuh. Makanya selalu saya berkata kepada jemaat Tuhan. Jangan ada lalang di antara kita. Kasih tau kiri kananmu. Jangan ada lalang di antara kita. Amin. Itu apa? Tuhan mau semakin hari kita semakin berbuah. Ciri-ciri orang berbuah, paling tidak Tuhan mau kita rendah hati. Dia mengerti, katakan amin. Saudaraku dikasihi Tuhan. Kita bisa melihat Injil Matius pasal 13 ayat 30. Bagaimana kita bisa melihat gandum itu diikat. Dikumpulkan. Makanya Tuhan berkata begini. Malaikat tanya, bagaimana? Apakah saya cabut? Jangan dicabut. Tunggu waktunya. Makanya Tuhan tidak akan pernah membinasakan. Dengar. Orang benar. Orang berdosa di tengah orang benar. Amin. Saya percaya kok. Tuhan tidak akan pernah membinasakan orang berdosa di tengah orang benar. Selalu orang benar, orang pilihannya akan dibela. Makanya Tuhan berkata kepada malaikat itu. Biarkan tunggu, jangan dicabut. Amin. Nanti akan ada waktunya. Ketika musim tuai itu, maka gandum itu akan diikat, diambil, masukkan ke lumbung. Lalu lalang yang tersisa dihukum dan dibakar. Yang kedua, saudaraku, mengapa rapture harus terjadi? Yang kedua, orang percaya tidak akan masuk dalam masa kesukaran yang besar. Pak, kita sedang masa kesukaran, betul. Tapi belum besar. Dia mengerti, katakan amin. Pak, sekarang udah divisit, Pak. Udah masuk kesukaran yang besar, belum? Belum masuk, kita belum sedang masuk dalam masa kesukaran yang besar. Nanti tinggal berapa langkah lagi? Amin. Kapan, Pak? Saya nggak tahu juga kapan. Itu misterinya Tuhan. Amin. Kita nggak tahu. Tapi kita bisa melihat bagaimana pergejolakan ya. Ekonomi, tanda-tanda, kita bisa melihat bangsa-bangsa yang lain. Kita bisa melihat. Bahkan hati-hati, saudaraku. Yang tenang-tenang, yang damai-damai itu yang berbahaya. Ya. Kita nggak tahu, saudara. Yang mengerti, katakan amin. Orang percaya tidak akan masuk dalam masa kesukaran yang besar. Kita bisa melihat dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ke-8. Mari kita baca bergantian. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Sekarang ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ayat 7, 2, 3. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Masih ada koma ya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Dan akan memusnahkannya kalau ia datang. Amin. Jadi begini. Rapture. Itu bukan kedatangan Yesus ke muka bumi. Jadi rapture. Itu dia ada di awan-awan. Dia memanggil kita. Amin. Nanti kedatangan dia kedua kali ini. Katakan apa?
Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali menginjak kakinya di bumi. Tetapi rapture, dia belum datang, dia masih di awan-awan. Dia panggil kita. Makanya ada lagunya begini, ku mau di sana. Dia mengerti, katakan amin. Saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya Tuhan tidak mau kita berada di tengah-tengah masa sukar yang besar. Kita bisa melihat tanda-tanda yang terjadi saat ini. Teknologi sudah mulai makin cepat. Kita nggak ngerti. Tetapi Alkitab berkata di dalam ayat ke-7, masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Siapakah itu? Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Yang mengerti katakan amin. Itulah sebabnya kita bangga, amin. Roh Kudus ada dalam pribadi kita. Ya. Jadi kan di media sosial kan sekarang lagi heboh. Kan? Wah, tentang Tritunggal, begitu kan. Memang Alkitab gak pernah bicara Tritunggal, saudara. Tetapi itu kan pribadi Allah ya. Bagaimana Tuhan itu Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Amin. Nanti kalau kita belajar kom ya. Saya berharap nanti yang mau belajar kom 100 ya. Boleh kom 100, kom 200, kom 300. Nanti kita dari pusat kita belajar dengan satu slide gitu. Live streaming aja. Sampai jemaat kumpul. Semua jangan pegang komputer, jangan pegang HP. Jadi satu aja layarnya begitu kan. Kita belajar tentang Holy Spirit. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kom 100, 200, 300, sampai 400. Nanti kita akan buka kelas. Ya, yang mau daftar nanti kasih tahu ke Bu Rara ya. Kelas kom 100. Ya sudah kom 100, masuk kom 200. Ya, nanti akan dipisah kelasnya. Kemarin saya bicara sama Mama Vanes, Ibu Deborah bilang, boleh Pak rumah saya dijadikan ini tempat karena rumahnya gede kan. Karena kalau di hotel kan sewa lagi. Mendingan kita di rumah saja kan, tinggal bawa LCD, kasih layar kan. Kalau pengajaran kan tidak perlu pakai drum gitu kan, tidak perlu pakai gitar aja kan. Cukup gitar saja. Amin. Karena kalau kita belajar itu seru. Amin. Tuhan kita ada berapa? Satu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tuhanmu yang mana? Tiga-tiganya. Berarti Tuhanmu ada berapa? 3. Wah, celaka. Wah, seru ini. Amin. Mari kita belajar, saudara. Tetapi sekarang masih ada yang menahan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Wow, ini dahsyat, saudara. Tapi nanti ketika kita diangkat, baru terjadi masa kesukarannya besar. Dia mengerti katakan amin. Yang ketiga, mengapa rapture itu harus terjadi, saudaraku? Yang ketiga, untuk memberikan tubuh kemuliaan kepada orang-orang percaya. Wih, dahsyat, saudara. Yang hidungnya pesek, don't worry, jangan suntik silikon. Amin. Nanti kalau diubar tubuh kemuliaan, hidungmu kinclong. Yang mengerti katakan amin. Iya. Istri saya kan, lagi-lagi istri saya kan, rambut panjangnya putus kan. Saya bilang udahlah, jangan disambung-sambung lagi. Cantik kau dengan rambut itu kan. Ya, minta sambung lagi rambutnya kan. Kalau putus sambung, ternyata bukan hanya putus cinta ya. Itu rambut ya, yang butuh perawatan ya. Mari kita bisa melihat di dalam Matius pasalnya ke-6, ayat 28 sampai 30. Ya, ini menarik saudaraku. Mari kita bisa melihat Injil Matius pasal 6 ayat ke-28 sampai 30. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30 coba baca sama-sama. 2, 3. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Amin. Yesus berkata, tidakkah Tuhan Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Makanya Tuhan berkata begini, jangan kau khawatir tentang baju yang kau pakai. Aduh Tuhan, saya nggak mampu beli baju merek Hermes. Tidak masalah, don't worry. Saya nggak mampu beli baju polo. Ini saya baru bikin baju lagi nih ya. Saya bikin baju, saya coba dengan bahannya lebih bagus. Ya, ternyata ya, ini ya. Pas ya. Oh, lepas. Oh. Oke.
Terima kasih. Gini kan? Oke, terima kasih. Ternyata bagus. Ya, makasih ya. Jadi begini. Untuk memberikan orang percaya tubuh kemuliaan. Ini dari cakar. Saya kuliah, wajib pakai jas. Waduh, jas di mall mahal. Saya pergi ke pasar Senen. Cari cakar. Cap karung. Dapat jas. Keren. 50.000. Tinggal di laundry. Selesai. Pakai. Tapi gak apa-apa. Akan ada waktunya. Kita akan dipakai. Kita akan diubahkan. Di dalam tubuh kemuliaan. Dia mengerti, katakan amin. Itulah sebabnya Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu pakai. Aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Tuhan akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Dahsyat. Jadi mengapa kita harus mengalami rapture? Mengapa rapture itu harus terjadi? Karena Tuhan akan memberikan kita tubuh kemuliaan. Ketika sangkakala berbunyi, apa yang terjadi? Yang pertama, orang-orang yang mati itu akan dibangkitkan terlebih dahulu. Setelah mereka dibangkitkan terlebih dahulu, barulah kita yang hidup akan diangkat. Berjumpa dengan dia di udara. Bukan dengan tubuh yang saat ini. Tapi kita sudah diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Dahsyat. Ini hebat. Inilah penantian kita. Berbahagialah kita sedang berada di ujung akhir. Kita sedang di tahun 2000 berapa? 2020. Kita sedang berada di ujung akhir. Kita sedang berada di dalam penggenapan-penggenapan. Kita bisa melihat tanda-tanda sudah terjadi. Bagaimana orang Israel sudah mulai pelan-pelan, sudah banyak di antara mereka sudah mulai mengenal Injil, saudara. Kita bisa melihat bagaimana kedutaan dari Tel Aviv sudah pindah ke Yerusalem. Pelan-pelan. Sudah mulai kelihatan tanda-tanda itu. Tinggal waktunya, sangkakala itu berbunyi. Tuhan akan memberikan kita tubuh yang baru. Yang mengerti, katakan amin. Yang keempat, mengapa rapture itu harus terjadi? Orang-orang kudus akan memerintah bersama Yesus di kerajaan 1000 tahun. Wah, ini dahsyat, saudara. Kita akan memerintah bersama Kristus di kerajaan 1000 tahun. Makanya Yesus berkata begini ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, ajarkan kami berdoa. Bagaimana doa yang benar? Coba lihat doanya Yesus. Kalimat yang pertama ini menjadi tujuan Tuhan, bukan tujuan manusia. Makanya kalimat pertama di dalam doa Bapa kami itu tujuannya Tuhan. Nah, baru yang kedua, pemeliharaan Tuhan, kan? Berikanlah kami pada hari ini apa? Makanan kami yang secukupnya. Tapi kan yang pertama kan enggak itu. Yang pertama dikatakan apa? Datanglah kerajaanmu. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang mengerti kata-kata. Ini satu doa yang penuh dengan profet. Dan ini akan terjadi. Yang mengerti kata-kata. Saya selalu berdoa, Tuhan, datanglah kerajaan di rumah ini seperti di surga. Kita perlu berdoa, amin. Datanglah kerajaanmu di kantor seperti di surga. Karena kalau kita nggak berdoa seperti itu, makanya rumah tangga seperti neraka. Yang belum menikah, kalau ingin tahu rasanya surga dan rasanya neraka, menikahlah. Kalau ingin tahu rasanya surga dan rasanya neraka, menikahlah. Kau akan tahu bagaimana itu surga. Dan kau juga akan tahu bagaimana itu suasana neraka. Iya, karena saya lihat saudaraku, saya nonton berita ya sampai ya kita lagi mengemas, kita mau bikin acara talk show untuk kaum wanita ya. Kemarin kita nonton berita di TV, Metro TV, akibat COVID, angka perceraian tinggi. Dan puji Tuhan, ya untuk nomor 1 bukan di negara orang Kristen, ya. Nomor 1 di Arab Saudi, ya, di sana yang nomor 1. Di China juga, termasuk terbesar.
dan celaka. Seorang istri menggugat suaminya cerai. Gara-gara suaminya makan tidur. Waduh. Untung. Kalau jemaat di sini yang suaminya makan tidur gak digugat cerai. Ini di China. Kenapa kamu cerai suamimu? Habis Pak, kerjanya makan tidur. Waduh. Makan tidur. Ada lagi, kenapa kau cerai suamimu? Habis tiap hari ngorok, dengkurnya keras betul. Waduh. Angka perceraian semakin tinggi. Tapi kita berdoa, Tuhan, di tengah-tengah COVID-19, datanglah kerajaan-Mu di rumah tangga seperti di kantorku seperti di surga, di usahaku seperti di surga. Dia mengerti, katakan amin. Kerajaan Allah itu kan bukan terdiri dari makan dan minum, amin. Kerajaan Allah itu kan terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Bukan uang yang membuat kita tersenyum, amin. Ini uang membuat kita tersenyum, salah kaprah. Tetapi damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan, itu yang membuat kita damai. Dia mengerti, katakan amin. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-10 kita bisa melihat. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi kerajaan 1000 tahun kita akan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Itu bukan isapan jempol. Bukan dongeng. Sebab Wahyu sendiri berkata, engkau telah membuat mereka, saya dan saudara, menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan saya dan saudara akan memerintah sebagai raja di bumi. Ini luar biasa, saudara. Ini dahsyat, saudara. Dia mengerti, katakan amin. Makanya kalau kita bisa melihat kenapa Adam itu tidak diizinkan Tuhan hidup 1000 tahun. Padahal tinggal sedikit lagi Adam bisa mencapai umur 1000 tahun. Adam itu cuma berhenti, finish di usia 930 tahun. Masih ada 70 tahun. Dan ternyata 70 tahun disisakan kita. Bagaimana 70 tahun itu suatu rumusan. Bagaimana Allah akan melenyapkan segala dosa dan kefasikan. Makanya Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, lu mau mengampuni bukan 7 kali. Tapi 70 kali 7 kali. Artinya apa? Ampuni dia sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Sampai dia yang terus menyakiti kita dibinasakan. Makanya jangan suka menyakiti orang lain. Dia mengerti, katakan amin. Kapan Pak kita harus kasih pengampunan? Sampai Tuhan Yesus datang. Bukan kalender kita itu 70 kali 7 kali. Saya coret di 1. Udah 490 hari ini kau nyakitin hati saya. Oh bukan begitu. Jadi kita mengampuni sampai Tuhan Yesus. Nah itulah orang Kristen. Amin. Jangan sampai ada orang Kristen di sini. Gua baik. Lu baik, gua baik. Lu jahat, gua lebih jahat. Waduh. Di sini tidak ada. Dia mengerti, katakan amin. Ini dahsyat, saudaraku. Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-5 sampai dan ke-6. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Perhatikan. Orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Ayat 6 kita baca sama-sama. 2, 3. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian apa? Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi apa? Kristus. Dan mereka apa? 1000 tahun lamanya. Dahsyat. Kalau berbunyi. Yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. Itu dikatakan kebangkitannya pertama. Yang lalang. Yang suka nandung. Yang suka komplain. No action talk only. Itu. Itu gak bergerak kuburannya. Kasihan. Karena kita bisa lihat, nanti kalau pengangkatan, kok saya gak diangkat.
Saya lihat istriku di kuburan. Terbongkar gak? Waduh, terbongkar dia, diangkat dia. Waduh, celaka. Nah, kira-kira begitu ya. Tapi saya berdoa, kita semua diangkat. Amin. Lihat, ini dahsyat. Kebangkitan yang pertama. Tetapi orang-orang lain. Ya, makanya kan, di kuburan itu kan selalu ditulis, RIP. Ya, rest in peace, istirahat dengan tenang. Kenapa? Tunggu masa penantian. Ketika sangkakala berbunyi, dia akan diubahkan dalam tubuh sekejap, dalam tubuh kemuliaan. Amin. Tetapi mereka yang tidak ada rib, yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang tidak percaya kepada Yesus, mereka tetap di situ. Tetap tidak dibangkitkan. Kapan nanti mereka? Nanti setelah 1000 tahun selesai. Mereka dibangkitkan untuk apa? Untuk you understand? Lihat gadget, kita harus punya jam untuk berdoa. Kita harus punya jam untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dengan demikian ketika sangkakala itu berbunyi, ketika dia memanggil kita nggak ditinggal. Kita akan diangkat bersama-sama dengan dia. Yang mengerti katakan amin. Waktunya sudah semakin singkat. Waktunya sudah semakin cepat. Saya tidak tahu setelah corona apalagi. Apakah Karolta, saya nggak ngerti. Ya. Saya nggak ngerti. Ini nama penyakit, kok nama mobil ya, Corona tahun 80-an, sedan Corona begitu kan. Nanti muncul apa lagi saya nggak tahu. Tetapi itu cuma sisi samping. Tetapi yang menjadi final, bagaimana Injil itu diberitakan sampai ke bangsa. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar boleh tertanam baik di setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Berkati kehidupan hamba-Mu. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman-Mu. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan berkati ya Tuhan. Yang masih sisa pada kami Tuhan berkati. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Bersama-sama dengan saya katakan amin. Persembahan boleh dijalankan. Ku tak tahu sampai kapan akhir hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Mari saudaraku diarahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat.
seperti Tuhan memberkati bangsa Israel. Yevareka, Yehova Besi Pareka. Ya Jehova Panafeleka Vikunika. Isa Jehova Panafeleka Viasim Leka. Shalom. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah segala pekerjaan usaha dan karirmu. Diberkatilah anak cucumu. Diberkatilah keluar masuk rumahmu. Dengan kedua tangan engkau angkat di hadapan Tuhan. Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Dengan kedua kaki kemanapun kau melangkah, Roh Kudus menuntut engkau kepada jalan kebenaran. Pulanglah kekasih-kekasih Kristus. Terimalah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat yang dicurahkan berlimpah-limpah atas kita semua pada hari ini. Ketika Tuhan Yesus datang, ketika sangkakala berbunyi, Dia memanggil kita. Kita berada bersama-sama dengan Dia di awan-awannya bermain. Dan pulanglah, terimalah berkat yang disempurnakan dengan satu nama,